Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ahmad Hidayatullah, tim 3 digit terakhir 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, angkatan 2024. Nah, di sini saya akan meneruskan dari materi yang tadi adalah ADC. Sekarang kita akan lanjut ke digital atau analog atau kebalikannya dari ADC dan PWM. Nah, kita bahas dari pengertian DAC dan PWM dulu. Digital to Analog Converter atau DAC merupakan fitur yang digunakan untuk mengubah data digital menjadi data analog berupa tegangan, sedangkan PWM atau Pulse Width Modulation merupakan metode pengaturan sinyal digital dengan cara mengubah lebar pulsa sehingga menghasilkan nilai rata-rata tegangan menyerupai nilai analog. Pada praktikum ini, DAC dan PWM digunakan pada STM32 dan ESP32 untuk menghasilkan output analog dari sistem digital. Nah, fungsi DAC dan PWM. DAC digunakan untuk menghasilkan tegangan analog secara langsung dari data digital yang diberikan microcontroller. Sementara itu, PWM digunakan untuk mengatur daya atau menghasilkan sinyal analog semu menggunakan perubahan duty cycle. Kedua metode ini banyak digunakan dalam pengaturan motor, LED, audio, dan sistem kontrol otomatis pada sistem controller STM32 dan ESP32. Konsep dasar dari DAC dan PWM. Dari DAC terlebih dahulu. DAC bekerja dengan cara mengubah data digital menjadi tegangan analog tertentu. Semakin besar nilai digital, nilai yang diberikan, maka semakin besar pula tegangan output yang akan dihasilkan. DAC menghasilkan output analog dan lebih halus dan stabil sehingga cocok digunakan pada aplikasi audio dan pembangkit sinyal. Contoh, nilai digital kecil, tegangan menjadi kecil. Nilai digital besar, tegangan juga besar. Seperti itu. Dan PWM itu merupakan teknik pengaturan sinyal digital dengan mengubah lebar pulsa on dan off dalam satu periode. Pada PWM terdapat istilah duty cycle, yaitu persentase waktu kondisi on terhadap satu periode penuh. Semakin besar duty cycle, maka semakin besar nilai rata-rata tegangan output yang akan dihasilkan. Contoh, duty cycle 25%, tegangan rendah hasilnya. Duty cycle 50%, tegangan sedang. Duty cycle 100%, tegangan maksimum. Nah, DAC pada STM32 dan ESP32. Pada STM32 memiliki fitur DAC internal pada beberapa tipe microcontroller sehingga mampu menghasilkan sinyal analog secara langsung. SP32 juga memiliki DAC internal pada pin tertentu yang dapat digunakan untuk menghasilkan tegangan analog sederhana. Pada praktikum ini, DAC digunakan untuk menghasilkan output analog yang menilainya berubah sesuai program. Dan ESP32, PWM pada ESP32 dan STM32 dihasilkan menggunakan timer internal microcontroller. PWM sering digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC, mengontrol tingkat kecerahan LED, dan menghasilkan sinyal audio sederhana. Keunggulan PWM adalah mudah digunakan dan tidak memerlukan DAC khusus untuk menghasilkan efek tegangan analog. Cara kerja dari DAC dan PWM. DAC bekerja dengan cara langsung mengubah data digital menjadi data analog, tegangan analog. Sedangkan PWM bekerja dengan menghasilkan pulsa digital berkecepatan tinggi sehingga menghasilkan tegangan rata-rata tertentu. Jika sinyal PWM dilewatkan melalui filter low pass, maka outputnya dapat menyerupai sinyal analog. Duty cycle PWM. Duty cycle merupakan parameter utama pada PWM yang menentukan besar kecilnya output rata-rata duty cycle. Dihitung menggunakan rumus duty cycle sama dengan ton atau T on, T dibagi T total dikali 100. Perbedaan DAC dan PWM. Nah, DAC menghasilkan sinyal analog asli secara langsung sehingga output lebih halus dan stabil. Sedangkan PWM menghasilkan sinyal digital dengan variasi lebar pulsa untuk menghasilkan efek analog
DAC lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketelitian tinggi, sementara PWM lebih sederhana dan tidak digunakan untuk pengendalian daya. Penerapan DAC dan PWM. DAC dan PWM banyak digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika dan otomasi. DAC sering digunakan pada sistem audio, generator, sinyal, dan nilai ukur digital. PWM digunakan pada pengaturan motor DC, servo, LED dimmer, inverter, dan sinyal kontrol industri pada sistem IoT berbasis ESP32. PWM juga digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik secara wireless. Oke, setelah ini kita akan masuk ke praktikumnya. Oke, ini pada praktikum DAC. Itu ini dari programnya, kita upload dulu dari programnya. Nah, kita lihat udah connecting. Tunggu saja sampai 100%. Sukses. Nah, ini buat nyala lampunya itu di 255 DAC-nya, nilai DAC-nya. Itu buat brightness-nya jadi terang, nyala LED-nya menggunakan satu buah LED aja. Ketika DAC-nya kita turunkan ke 100, nah LED-nya jadi redup seperti itu. Brightness diatur ke 0, ya DAC-nya LED-nya jadi 0, jadi off karena tidak ada tegangan supply masuk. Oke, ini percobaan kedua menggunakan motor servo yang dimana nantinya dari posisi motor servo itu tergantung dari potensiometer yang kita yang kita inilah set point kan. Nah, ini kita coba upload. Kita upload dulu dari programnya. Nah, ini dari motor servonya kita atur menggunakan potensiometer. Nah, ini untuk posisi dari dari motor servonya terlihat dari serial monitor. Jadi posisinya real time. Ketika potensionya kita putar ya posisi dari motornya seperti itu. Ini dari programnya yang kita gunakan. Bisa kita lihat dulu programnya. Oke, ini percobaan dari ketiga. Yang tadi kita menggunakan ESP, sekarang kita menggunakan STM32 yang outputnya tetap sama, menggunakan potensiometer dan motor servo, dan bisa dilihat dari serial monitor. Nah, situ potensionya kita menggunakan STM32 di situ. Nah, kelihatan posisinya itu cepat itu. Dan ini dari programnya. Oke, ini dari percobaan yang keempat, yang dimana kita ditambahkan, kalau tadi dari cuma counter servo dan potensio, di sini kita mengecek PWM-nya menggunakan LED LED gitu. Dan kita proses upload. Sukses upload. Kita lihat di serial monitor udah keluar dari recycling juga PWM-nya, jumlah PWM. Ini kita menggunakan ESP32. Nah, di situ ada LED-nya. Ketika potensionya ke kiri pentok,
LED-nya mati, ketika potensionya ke kanan mentok, PWM-nya 255 jadi nyala. Dan di situ kelihatan, nah gelombangnya seperti itu. Nah di situ sinyal PWM-nya ketika berada di 125 sinyal PWM dari gelombang PWM-nya. Kita bisa dilihat dari osiloskopnya juga. Seperti itu teman-teman. Oke, ini percobaan 5. Percobaan 5 ini dari apa namanya? Dari potensio dari LED PWM-nya nanti keluarnya. Terus nanti bisa dilihat dari osiloskopnya kayak gitu. Ini kita coba upload dulu programnya. Kita upload udah sukses. Dan kita menggunakan STM32 di sini. Kita lihat di serial monitor, di situ nilai edisinya 0, PWM-nya 0. Nah, bisa dilihat itu dari potensiometernya, ketika PWM-nya kita naikkan, lampu LED menyala, dan di situ PWM-nya nilainya lebih gede. Kita kirikan 0, seperti itu. Dan di sini kita lihat ketika nilainya 255 kelihatan di osiloskop gelombangnya seperti itu, kita kecilkan maka gelombangnya akan menghilang seperti itu, seperti apa yang ada di osiloskop. Ya, ini dari soal bonus atau project. Nah, kita gabungkan semuanya jadi yang tadinya ada servo, potensio, LED, sama nanti kelihatan dari osiloskop seperti itu. Kita gabungkan aja dari yang percobaan tadi, kita gabungkan menjadi project. Kita lihat dari uploadingnya udah sukses, kita lihat di task, di monitor tasknya nanti. Nah, di situ udah keluar dari voltage, ADC, PWM, LED, dan servo. Nah, di situ ada potensinya, coba kita putar. Nah, maka posisi dari servo akan berubah dan LED akan redup dan atau mati. Dan kelihatan dari osiloskop seperti itu. Perubahannya signifikan. Seperti itu teman-teman. Dan di situ kelihatan dari monitor serialnya atau serial touch monitor, posisi dan lain-lain kelihatan semua. Oke, dari praktikum itu kita simpulkan bahwa DAC dan PWM merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari sistem digital. DAC menghasilkan tegangan analog secara langsung, sedangkan PWM menghasilkan sinyal analog semu melalui pengaturan duty cycle pada praktikum. Pada praktikum STM32 dan ESP32, kedua metode ini sangat penting dalam aplikasi kontrol robotika, audio, dan sistem otomasi. Terima kasih sudah melihat dari video saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.